Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aminanti, NIM 19110043, Prodi S1 Farmasi semester 2A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan dari Bapak Maurid, yaitu tentang suspensi. Definisi suspensi sendiri adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. 1. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. 2. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. 3. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan di telinga bagian luar. 4. Suspensi optikal adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. 5. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. 6. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk pembentuk larut yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril. Adapun syarat suspensi adalah sebagai berikut. 1. Suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intratekal. 2. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. 3. Suspensi harus dikocok, harus segera terdispersi kembali. 4. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. 5. Zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. 6. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. 7. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituangkan. 8. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensoid tetap agak konstan untuk yang lama pada penyimpanan. Salah satu tindakan untuk menjaga stabilitas suspensi adalah memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas dari partikel. Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi ialah 1. Ukuran partikel. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin luas penampangnya. Sedangkan semakin besar luas penampang partikel, daya tekan ke atas cairan akan semakin memperlambat. Gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. 2. Kekentalan. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes. 3. Jumlah partikel. Apabila di dalam suatu ruang berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. 4. Sifat atau muatan partikel. Ada kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang suka larut dalam cairan tersebut. Karena sifat bahan tersebut sudah merupakan sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya.
Kenapa sih kita harus suspensi? Adapun beberapa alasan bahan aktif di formulasi bentuk. Sediaan suspensi. 1. Beberapa orang sulit menelan obat bentuk tablet atau kapsul. 2. Suka larut dalam air. Dalam bentuk terlarut berasa pahit, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut. 5. Lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet atau kapsul. Adapun keuntungan sediaan suspensi. 1. Baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak. 2. Homogenitas tinggi. 3. Lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul. 4. Dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit obat. 5. Mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Adapun juga kekurangan sediaan suspensi. 1. Kestabilan rendah dan pertumbuhan kristal jika jenuh, degradasi, dan lain-lain. 2. Jika membentuk cangking-cangking atau sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. 3. Airnya menyebabkan sukar dituang. 4. Ketetapan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. 5. Pada saat penyimpanan, kemudian terjadi perubahan sistem dispersi. 6. Sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Flokulasi. 1. Flokulasi terjadi apabila gaya tolak-menolak antara partikel relatif kecil sehingga partikel cenderung untuk mendekat dan menggumpal dengan jarak yang cukup untuk membuat flokulat yang renggang. 2. Partikel yang terflokulasi akan mengendap dengan cepat tetapi karena ikatan antara partikel lemah menjadi mudah untuk didispersikan kembali. Selanjutnya, deflokulasi. Deflokulasi. 1. Jika energi tolak-menolak antara partikel tersuspensi tinggi, maka partikel tidak akan menggumpal. 2. Bila partikel mengendap secara sempurna, maka partikel tersebut membentuk susunan yang tertutup dengan partikel-partikel kecil mengisi ruang-ruang dari partikel besar. 3. Partikel di bawah semakin tertekan oleh partikel di atas, sehingga lama-lama menjadi massa yang kompak dan tidak dapat dikembalikan dengan pengocokan. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam suspensi. 1. Kecepatan sedimentasi. 2. Pembahasan serbuk. 3. Flotasi dan terapung. 4. Pertumbuhan kristal. 5. Pengaruh gula. Ada pula kecepatan sedimentasi. Supaya tidak cepat mengendap, maka 1. Perbedaan biji harus kecil antara pembawa dan terdispersi. 2. Ukuran partikel diperkecil. 3. Penambahan viskositas. 4. Hukum Stokes. Pembahasan serbuk. 1. Tahapan kristal. Suspensi adalah pencampuran partikel padat ke dalam pembawa, yaitu pembahasan partikel padat untuk mendapatkan dispersi yang stabil. 2. Pembahasan partikel padat adalah pengusiran udara pada permukaan partikel oleh cairan. 3. Untuk menurunkan tegangan permukaan bisa digunakan wetting, angin, atau surfaktan. Selanjutnya yaitu floatasi terapung. 1. Perbedaan biji. 2. Partikel padat terbasahi sebagian. 3. Adanya absorpsi gas pada permukaan. 4. Bisa ditambah humektan, zat pembasah, zat padat.
Ada pula pertumbuhan kristal. Yang memicu terjadinya kristal adalah 1. Keadaan jenuh, 2. Pendingin ekstrim dan pengadukan cepat, 3. Sifat aliran pelarut yang dapat mengkristalkan zat aktif. Perbedaan Koluktes, Coluven, dan lain-lain. 5. Kondisi saat proses pembuatan. 6. Digunakan zat free throttling, yaitu diturunkan sampai titik beku lalu dinaikkan. Pengaruh gula. 1. Viskositas naik. 2. Konsentrasi gula meningkat akan dipercepat kristal. 3. Ada batasan konsentrasi antara gula dengan suspending agent. Adapun cara mengerjakan obat dalam suspensi. 1. Metode presipitasi. Zat yang hendak didispersi dilarutkan dahulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air, maka akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Cairan organik tersebut adalah etanol, propylglycol, dan polyethylglycol. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari suspensi tersebut. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Beberapa alasan bahan aktif diformulasi bentuk sediaan suspensi. 1. Beberapa orang sulit menelan obat bentuk tablet atau kapsul. 2. Sukar larut dalam air. 3. Dalam bentuk terlarut berasa pahit. 4. Lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut. 5. Lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet atau kapsul. Ada pula jenis-jenis suspensi. 1. Suspensi oral. 2. Suspensi topikal. 3. Suspensi tetes telinga. 4. Suspensi optalmik. 5. Suspensi untuk injeksi. 6. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam suspensi, yaitu 1. Kecepatan sedimentasi. 2. Pembatasan serbuk. 3. Flotasi atau terapung. 4. Pertumbuhan kristal. 5. Pengaruh gula. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang suspensi. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.